Halo Sobat Bersama ID, kali ini saya sudah berada di Hotel Jatra Kota Balikpapan. Dan hari ini kita akan ada kegiatan, yaitu penyuluhan sosialisasi digitalisasi e-katalog untuk para UMKM. Dan hari ini juga nanti kita akan melihat bagaimana proses dan keseruannya. Yuk, ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan BIMTEK penyuluhan digitalisasi e-katalog dan digital marketing bagi pelaku UMKM. Alhamdulillah, Kalimantan Timur sepanjang sejarah dalam kelahirannya sejak berdiri sebagai provinsi daerah otonom, Kalimantan Timur itu sepanjang sejarah tahun 2023 ini adalah pencapaian APBD tertinggi, yaitu sebesar 25,6 triliun. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindakop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, dan sekaligus akan membuka acara ini secara resmi. Kepada Ibu Insinyur Haja Hidayanti Dharma MP, kami persilahkan. Bagi para pelaku usaha, di samping itu juga kita mengharapkan bahwa dengan adanya pelatihan ini bisa menjadikan pelaku usaha itu berdaya saing. Bagaimana tidak, karena semua sekarang berera digital, dan siapa yang bisa menggunakan digital kemampuannya untuk mengikuti kemajuan teknologi itu sepertinya yang akan menguasai ya. Jadi jangan sampai kita ada yang ketinggalan. Kalau pengusaha harus berani juga berinovasi ya. Lewat digitalisasi ini bisa memanfaatkan untuk jualannya, untuk mempercantik barangkali tampilan dari satu produk. Dan ini bisa menjadi daya tarik bagi semua, bagi orang lain, sehingga bisa diminati oleh para konsumen. Di samping permasalahan-permasalahan, tentunya kita mengharapkan apa yang menjadi permasalahan itu bisa diselesaikan. Nah, salah satunya pada hari ini kegiatan BIMTEK digitalisasi dan digital marketing ini memang digitalisasi e-katalog ya. Semua barang atau produk yang ada dari para pelaku UMKM itu diharapkan bisa masuk di dalam e-katalog. Ini artinya elektronik ya, elektronik. Jadi katalog yang elektronik yang dimasukkan di dalam atau didaftarkan melalui digital ini. Digital itu handphone ya, secara melalui jaringan gitu ya, masuk di sini. Kalau dulu kan manual, pengumuman di koran atau di mana, di sekolahan, di tempat-tempat umum dipasang pengumuman. Nah, kalau sekarang kan tidak perlu lagi itu, tetapi kita semua bisa melihatnya secara langsung di dalam genggaman kita ya. Nah, kemudian ini ada digital marketing. Digital marketing ini adalah satu pemasaran ya. Pemasaran yang melalui elektronik juga. Nah, jadi ini sesuatu yang sepertinya hampir sama, tapi kalau katalog itu mendaftarkan ya. Nah, kalau pemasaran ini menawarkan lah istilahnya begitu. Dengan syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi. Nah, nanti Narsum mungkin bisa menjelaskan lebih detail, karena kalau saya panjang-panjang juga nanti bukan mengambil ininya Narsum ya. Nah, baik, mungkin untuk sekedar diketahui juga, sesuai Undang-Undang
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Nah, di sini diatur tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil terkait pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Ataupun ya usaha menengah ya, sebenarnya di UMKM ini ada istilah UMKM naik kelas, dan ini memang secara aturan adalah dalam rangka meningkatkan omset. Tetapi mungkin di awal itu ya tidak usahlah dulu kita berpikir peningkatan omset dari mikro ke kecil, tapi memang meningkat ya. Artinya untuk mengalihkan menjadi satu status itu mungkin diperlukan waktu yang lama, tetapi dalam perjalanannya kita mengharapkan adanya peningkatan omset bagi pelaku usaha. Nah, ini juga nanti didukung dengan adanya pengetahuan tentang ini. Mohon teman-teman semua, ibu-ibu, bapak ya, mohon maaf, bisa memperhatikan dengan sesama sehingga bisa nanti mempraktekkan ataupun mengambil manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini. Nah, jadi kita semua sudah waktunya melek teknologi memang. Dan ini memang sudah dibuktikan ya, bangun tidur sudah melek kita. Melek. Lihat teknologi kan, lihat HP, paling tidak ngelihat jam di situ. Iya. Tapi jangan lupa lihat yang baik-baik, nggak apa-apa. Mungkin demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami mengharapkan acara BIMTEK ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan para peserta bisa mengambil pengetahuan yang berguna bagi kelangsungan kegiatan usahanya. Untuk ini kami mewakili Kepala Dinas Perindakop dan UKM diminta untuk membuka acara ini. Untuk itu dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita buka, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pada hari ini sangat penting ya Bu ya, berbicara masalah digitalisasi atau digital. Saya rasa mungkin ibu-ibu lebih canggih dari saya kali ya, ya kan? Nah, kemudian kita berbicara juga masalah e-katalog. Mungkin ini barang baru yang baru didengar, cuma mungkin sebagian sudah ada yang mendengar mengenai e-katalog. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin cerita sedikit. Kemarin di 2023 di bulan Maret kalau tidak salah, kita membagikan, mohon izin, alat bantuan peralatan buat UMKM di Balikpapan. Nah, ada ibu-ibu, saya kira usaha beliau itu besar, ternyata usahanya kecil-kecilan aja Bu. Usahanya itu kalau tidak salah apa namanya, spaghetti ya, spaghetti yang makanan orang apa, orang Itali itu. Nah, jadi beliau mengajukan ke kita, kemudian kebetulan kita juga ada program di waktu itu. Jadi di Balikpapan ada beberapa UMKM yang dapat. Kita dengan Ibu Hidayanti datanglah kita ke sana melihat usahanya. Melihatlah kita usaha di sana di daerah Balikpapan Utara. Ternyata beliau usahanya single parent lah, sendirian. Nah, jadi beliau usaha itu kemudian kami ke sana. Kemudian kami melihat kok sangat sederhana sekali. Jadi ada kompor gas, kemudian peralatan sedikit, pokoknya serba inilah. Beliau dapat oven dari kita, sangat sederhana sekali. Tapi yang membuat kita itu bangga dengan Ibu, saya tanya omsetnya berapa sehari Bu? Omsetnya itu satu hari itu Pak 800 sampai dengan 1.200.000.
Oke, Ibu Yanti apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya Bu ya. Ya. Sedikit bertanya ya Bu ya. Ibu adalah selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Disperindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur nih Bu ya. Sejauh ini apa dari kacamata Ibu melihat pelaku UMKM khususnya di Provinsi Kalimantan Timur nih Bu? Apakah mereka sudah memanfaatkan Ibu digitalisasi ini untuk usaha mereka? Terima kasih pertanyaannya Mbak Ratu. Sejauh ini kalau kita melihat dari data ya, tahun 2022 akhir itu jumlah UMKM se-Kalimantan Timur itu sekitar 460.147 UMKM. Nah, tetapi dari jumlah yang sekian banyak, tentunya untuk pelaksanaan secara digital ini memang perlu dilakukan. Mungkin pelaksanaannya juga perlu bertahap karena dengan jumlah yang besar ini tentunya tidak mudah bagi kita untuk melaksanakannya secara secara keseluruhan. Tetapi mungkin bisa saja kita melakukan melalui sosialisasi seperti melalui Zoom meeting, kita undang seluruhnya, tetapi untuk jangkauan ini juga tidak seluruhnya. Biasanya karena kami untuk melakukan sosialisasi ataupun kegiatan biasanya selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota, dan kita meminta data UMKM mana yang akan dipilih oleh kabupaten kota untuk diberi pengetahuan itu. Jadi barangkali memang masih jauh ya dari harapan, tapi paling tidak kita punya usaha untuk ke arah itu. Oke, Ibu Yanti, sekali lagi Bu ya, yang saya mau tanyakan, hari ini kan ada kegiatan BIMTEK penyuluhan digitalisasi e-katalog nih. Itu tujuannya apa nih Bu? Baik, hari ini telah dilakukan BIMTEK penyuluhan kegiatan e-katalog dan digitalisasi marketing bagi pelaku usaha UMKM dengan tujuan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Di dalam hal ini para pelaku UMKM ini perlu kita berikan bimbingan dan penyuluhan agar ketidaktahuan mereka bisa kita kurangi ya. Artinya diberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kedepannya, dan di samping itu tentunya tujuan ini berdampak kepada peningkatan SDM itu sendiri sehingga menjadi pelaku UMKM itu bisa berdaya saing di mata kalau tidak bisa di di tingkat internasional, nasional ataupun daerah minimal ya. Oke, Bu Yanti, terakhir nih Bu, harapan Ibu sendiri nih untuk pelaku UMKM ya Bu, khususnya Provinsi Kalimantan Timur ini. Harapan kami dengan adanya pelatihan atau penyuluhan terhadap para pelaku UMKM ini, ilmu yang diberikan oleh narasumber itu dapat bermanfaat bagi mereka sehingga kedepannya dapat meningkatkan produk mereka, sehingga selain meningkatkan penjualan, barangkali ini kan akan meningkatkan omset mereka dari segi penjualan maupun yang jelas omsetnya akan meningkat. Di dalam rangka juga salah satu tujuannya adalah meningkatkan atau UKM naik kelas. Ke sana tujuan kita. Baik. Oke Bu ya. Iya. Siap. Baik, terima kasih Bu Yanti. Semoga kita bisa bertemu lagi Bu ya di lain kesempatan. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Saya Ida Prahasuti SMSI. Itu adalah pegiat UMKM dari Kota Balikpapan. Dengan ada kegiatan ini Bu, saya pengen tanya apa harapan sebagai pegiat UMKM? Pertama, secara pribadi dan atas nama pegiat UMKM, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaannya BIMTEK digitalisasi untuk UMKM. Ini adalah salah satu terobosan yang baik dan sangat terpuji. Pemerintah memberikan ruang yang sangat besar dan luas ya buat pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan
dan memasarkan melalui digitalisasi. Nah, mudah-mudahan nggak berhenti sampai di sini, akan terus berkembang dan membuat UMKM naik kelas. Ya, terima kasih Ibu. Semoga harapannya terwujud ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bye-bye dulu, Bu. Bye-bye bersama. Selamat siang Pak Rusman. Selamat Pak, saya mau bertanya sedikit nih Pak. Bapak selaku anggota DPR Pak ya, dan salah satu yang support juga nih untuk kegiatan hari ini. Apa nih Pak harapannya untuk pelaku UMKM itu sendiri? Ya, tentu kita punya ekspektasi ke depan bahwa para pelaku UMKM kita itu semakin bergeliat. Dan yang paling penting sebetulnya bergeliatnya itu tentu dengan bagaimana bisa dia memiliki kemampuan untuk dalam merebut pangsa pasarnya mereka, dengan tentu dikaitkan dengan bagaimana kondisi saat ini, tren kehidupan hari ini semua serba digitalisasi. Maka kita harapkan dengan kegiatan hari ini, yaitu bagaimana kita bina mereka, didik mereka untuk memanfaatkan e-katalog. Kemudian yang kedua adalah tentang e-marketing gitu ya, pemasaran digital begitu, sehingga ke depan UMKM ini benar-benar menembus pasar modern, tidak sekedar pasar tradisional belaka, tapi jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Kita bisa naik kelas baik dari sisi manajerialnya maupun dari sisi pengetahuan dari para UMKM itu dengan memanfaatkan sistem digitalisasi pemasaran, maupun ikut juga berkompetisi di dalam mendapatkan kue dari pemerintah. Dalam hal ini adalah alokasi anggaran belanja pemerintah, sehingga UMKM itu juga tidak tertinggal selama ini bahwa harus lelang secara terbuka, tetapi dia sudah mampu mengkatalogkan produk-produknya, sehingga pemerintah dalam rangka untuk membuat belanja pembangunan itu juga UMKM bisa menjadi rekanannya pemerintah, yang selama ini kan karena UMKM tidak melalui jalur e-katalog, sehingga seringkali sangat sulit untuk mendapatkan akses dalam rangka untuk kepentingan pemerintah, belanja pemerintah maksudnya. Nah, ke depan dengan adanya pelatihan semacam ini, tentu UMKM itu juga bersaing dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan belanja pemerintah, ya, karena dia sudah masuk dalam e-katalog sebagaimana persyaratan dalam belanja pemerintah dalam rangka realisasi anggaran pendapatan belanja daerah. Bahkan kalau perlu UMKM ini ikut juga terlibat di dalam alokasi anggaran APBN, sumber-sumber dari APBN, karena dia sudah standarisasi dengan berdasarkan e-katalog. Itu harapannya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses juga terus untuk Pak Rusman. Iya, terima kasih banyak. Selamat siang.